Ya, baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Masih Dunia Lain. Dan saat ini kita sudah bersama dengan salah satu peserta pertama dalam kesempatan kali ini ya. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Tanpa sengaja kembali lagi saya ulangi ya, kita menemukan ini ya, tempat seperti ini di tempat di rumah ini ya. Nah, banyak yang bilang apabila kita taruh darah di sini ya, walau-alam darah apa, maka ini akan menarik jenglot untuk masuk ke dalamnya. Nanti kita akan sikapi lebih lanjut lagi. Sudah siap ya? Saya akan buka penutup matanya. Iya. Kang Arif, banyak sekali memang mohon maaf ya, yang memelihara jenglot. Jenglot ini mungkin menurut Kang Arif sejenis jin atau Ya, makhluk kecil ini yang jelas itu banyak orang mengatakan bahwa itu manusia dulu yang memiliki sihir, lalu yang meninggal bumi saja tidak mau menerima sampai dia mengecil. mengecil seperti itu ya. Artinya dari dulunya sebenarnya bukan tapi manusia ya. Ya, Manusia yang mengecil ya. yang memiliki ilmu. Ya, begitulah. Ya, baik pemirsa di rumah mungkin punya pertanyaan-pertanyaan, boleh kirim pertanyaan Anda lewat Twitter kita @masihdunia_lain dengan hashtagnya tanya MDL. Dan kamu, ruangan uji nyali kamu ada beberapa tempat. Pertama kamar ini kamu harus explore ya. Ruang tengah ini sampai dengan ke kanan. Ya, ada 3 kamar. Namun hanya kamar ini yang boleh kamu masuki. Iya. Ya, Lainnya enggak. tidak boleh ya. Dan sedikit saya kasih tahu bahwa dulu mitosnya ada seorang penyihir, dia belajar ilmu sihir ya, tapi ini kayak terperangkap di dalam ilmunya sendiri, sehingga seperti Kang Arif bilang tadi, bumi pun tidak menerimanya ya. Saya akan memberikan satu-satunya penerangan untuk Anda, dan semoga hari ini banyak pelajaran yang akan kita dapatkan. Jangan terdiam terlalu lama di situ tempat. Kang Arif cukup. Baik, selamat uji nyali. Halo, permisa. Udah tiduran belum? Permisa, kayaknya ruangan ini apa namanya? Ada suara apa ya? Gimana? Kayaknya serem deh. Coba kita lihat barang-barang yuk. Di dalam. Ruangannya kayak mana ya? Kayaknya kayak gini. Berantakan kayak gini ya, permisa. Suara apa itu? Kayaknya di luar. Suara apa itu, pemirsa? Coba kita keluar yuk. Lihat. Nggak ada apa-apa. Ini sepatu apa ini? Berarti rumahnya kosong. Tapi kalau pemirsa ya kayaknya di kamar ini nggak serem-serem amat tuh ya, kayaknya nggak terlalu gimana gitu. Istilahnya biasa-biasa aja gitu. Ya istilahnya nggak terlalu panas, biasa sejuk aja tuh. Suara apa itu ya?
Dan ganggunya lagi ya. Dan ganggunya masing-masing kau. Lapah dijauh ya. Lapah dijauh. Dan ganggunya lapah. Minggirnya dan mengganggu nikau mengganggunya ya. Lapah nikau. Lapah nikau dan ganggunya. Lapah nikau hai. Dan ganggunya ya. Nyak mengganggu nikau dan ganggunya. Nyak juga nalapuang melahir lampung. Nyak dijaga li agon untuk dinalai. Tagan masa kubuk tipai je. Jadi nikau dan ganggu nyak mengganggu nikau. Jadi lapar lah nikau ya. Lapar lah nikau. Ini sebelah ini umiknya ini. Suaranya ini nih. Mak kita tengok. Jah. Nyak tinuk baik. Pemirsa, ayo kita pindah ke kamar yang depan ini yuk. Siapa tahu kayaknya ada suara juga yang bikin gimana gitu. Kayaknya agak dengarannya serem-serem gitu ya. Ini kursi ada bunganya pemirsa, ini bunga apa ini ya? Pemirsa, kayaknya di kamar di dalam ada suara lagi tuh, suara orang ketawa kayaknya. Coba kita lihat yuk bareng-bareng yuk. Nggak ada apa-apa tuh pemirsa, kosong. Ini garis apa ini ya pemirsa ya? Kayaknya nggak aneh di tempatnya ini ya, kayaknya biasa aja tuh, nggak serem, nggak gimana gitu kan. Istilahnya kita biasa-biasa aja lah gitu ya. Istilahnya suara-suara juga, kalau istilahnya kedengarannya suaranya sih apa, serem-serem gitu suara, tapi deketin masuk dalam kamar pemirsa nggak ada tuh, kayaknya nggak ada suara apa-apa ya. Istilahnya sepi-sepi aja gitu. Tadi kalau kita keluar pintu sih ada suara gitu pemirsa. Kalau istilahnya udah keluar pintu pemirsa tuh, ini malah pindah, suaranya beda lagi pemirsa. Kita lihat lagi yuk pemirsa. Nggak ada tuh.
Nah, jadi sekarang nggak ada apa-apa, istilahnya istilahnya udah keliling kamar ini ya, suara-suara kita udah kedengaran. Jadi ya istilahnya cuman ada suara penampakan sih nggak ada. Jadi kan kita pemirsa ya kita cuman ikut ya istilahnya pengen ikut banget sih, nggak tahu istilahnya kayak mana, nggak pernah gitu kan, pengen ikutan uji nyali pemirsa. Jadi nontonlah ya, aku juga biasa nonton, jadi sekarang ditonton pemirsa, kayak mana lucunya saya, kayak mana gimana gitu kan, bisa ketawa nggak pemirsa ngeliat saya gitu. Kita cari ini tuh pemirsa, apa itu lagi? Kayaknya suara ini lagi aneh juga ini ya. Kok suaranya aneh-aneh pemirsa ya? Kayaknya tadi orang tawa, terus orang yang minta tolong. Istilahnya ini kayaknya gimana? Ada orang masuk nih. Coba lihat pemirsa, kayaknya gimana? Coba pengen tahu banget ya pemirsa ya. Coba nyata ininya istilahnya gimana ya? Serem deh. Serem ya pemirsa ya. Tadi enggak tuh kayaknya cuacanya panas bener sih pemirsa. Tadi sih kayaknya dingin bener. Sekarang kayaknya serem banget, kayak cuaca tambah panas kayaknya. Gimana ya pemirsa ya, supaya kita ini yuk lihat bareng-bareng pemirsa. Kamar ini kayaknya aneh, tadi kayaknya dingin sekarang panas. Loh, apa itu pemirsa? Lihat tuh, ada orang lewat itu, ada bayangan kayak istilahnya masuk ke samping itu. Coba lihat ya pemirsa, yuk bareng-bareng yuk kita lihat. Tuh, suara apa lagi tuh pemirsa? Nggak ada tuh ya pemirsa, kosong. Kayaknya ini bayangan itu nggak ini, cuman kita kelihatan kita aja pemirsa ya. Apa kelihatan nggak pemirsa dari kayaknya ceritanya istilahnya kayak mana ya pemirsa ya, nggak bisa diceritakan ya. Tuh dengerin, kayaknya suaranya ada yang minta tolong, minta ditolongin. Coba pemirsa yuk dilihat lagi dari ke dalam yuk, kayaknya serem deh. Gak ada tuh pemirsa. Istilahnya cuman ada bayangan aja, nggak ada penampakan. Istilahnya ada bermacam-macam ya suara ya istilahnya nggak satu itu sih, apa namanya ya, bermacam-macam suara lah. Ada yang minta tolong, ada yang bayang-bayangan masuk istilahnya kan, terus ada
Itu kayaknya kontrak-kontrak besi itu pemirsa. Coba kita lihat lagi sekali lagi yuk pemirsa, yuk kita bareng-bareng yuk, lihat yuk. Tuh pemirsa, oh ini pemirsa tuh goyang-goyang tuh. Ya maaf, jangan ganggu saya ya. Saya nggak ganggu kamu. Nikau udah ganggunya. Nyak dan ganggu nikau ya. Nyak jamu-jamu gawa. Apaan tuh? Lapah dah jaga ni kau. Lapah ni kau dah ganggunya ya. Dah ganggunya. Nyak dijauh ngeboh sabai. Nyak dijauh. Dah ganggunya ya. Dah ganggunya. Lapah ni kau dah ganggunya. Lapah. Dah nyak manggangau ni kau. Suara apa itu? Suara apa tuh pemirsa? Ayo kita lihat ke kamar depan pemirsa. Namanya siapa tadi? Salman. Salman. Oke. Maaf. Salman, kita kembali ke posisi sini. Maaf, kita mundur dulu. Baik, ada gerakan-gerakan yang kamu buat di sini tadi ya? Iya. Ada sedikit sesuatu yang mungkin kamu bisa jelaskan sama kita? Ya, silakan. istilahnya ada sih, pendengaran sih ada, cuman ya penampakan nggak ada. Iya. Iya. Pendengaran apa yang didengarkan? Ya ada yang minta tolong, ada istilah. Seorang wanita? Iya. Wanita di sini terdengar lebih tua atau muda? Muda. Wanita muda, setengah Iya, bayar ya, bukan setengah. anak-anak tapi ya? Bukan. Tapi wanita ya, minta tolong. Iya. Lalu selain itu dari arah mana minta tolong ini? Dari arah ini. Ruangan sini ya? Iya. Baik, kita lanjutkan kembali. Setelah itu ada sesuatu lagi yang mungkin kamu bisa terangkan? Yes. Selain mendengar suara itu? Ya cuman itu aja. Itu aja ya? Iya. Berulang-ulang kali dia minta tolong? Iya. Kamu terganggu dengan apa namanya? Ini apa? Kamu bisa lihat tadi? Ya goyang. Hah? Itu bergoyang-goyang kayak tadi. Tadi bergoyang sendiri ya? Iya. Baik, kalau kamu lihat saat ini, itu sebuah perangkap atau apa? Iya. Baik. Ada sesuatu yang sudah masuk ke dalam sana? Nggak ada tuh.
Baik, terima kasih. Sedikit saya mau tanya, Salman pernah belajar sesuatu atau ilmu bela diri atau apa? Ya nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Baik, terima kasih sudah bersama kami. Iya. Ya, kamu sudah berhasil masuk ke dalam waktu yang sudah kami tentukan dan kamu Iya, berhasil dalam makasih. uji nyali ini. Iya. Salam hormat buat keluarga. Iya. Ya, silakan. Baik, kita akan hadirkan peserta yang selanjutnya. Setelah itu nanti kita akan mendengarkan keterangan yang Sarah dapat dari tempat ini. Sementara Sarah sedang berusaha untuk melihat ya situasi di sini, di mana ya silakan. Kamu sudah masuk di lokasi uji nyali, bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Ya, saya akan buka penutup matanya. Diam aja, tenang. Ya. Sudah terlihat jarak pandangnya? Ya, bisa. Baik, Sarah sudah mulai mencoba untuk berkomunikasi ya. Silahkan, ada yang ingin disampaikan. Aku merasakannya terputar kayak banyak ini loh. Betul kayak sekali, ada seperti pusaran angin. Pusaran angin, tapi Ya. itu banyak itu. Ada beberapa titik ya? Ada beberapa titik dan Mhm. pusaran ini energinya itu saling Beradu? ya Ya. kali gitu. Dan ada satu sosok, ini ada perempuan di sebelah sini. Gimana? Ada perempuan di sebelah sini, Ya, setinggi ini, persis di sebelah saya baik. sekarang. Setinggi di situ ya. Perempuan ini dalam Gini. umur setengah baya atau sudah cukup tua? Sekitar 25. Berarti masih cukup muda. Sepenglihatan Sarah saat ini, saya juga merasakan merinding yang cukup tinggi Ya. nih ya. Sepenglihatan Sarah sebenarnya paling malas berurusan dengan hantu perempuan, ya. Dia mendekat nih, Mhm. rambutnya panjang, panjang banget dia. Ada sesuatu yang digunakan atau pegang atau apa mungkin yang bisa dilihat? Dia memegang apa sih, ada sesuatu di tangannya, Ada cuma benda aku ya? nggak jelas. Nggak jelas ada benda ya? Seperti bungkusan berwarna coklat. Ya, mungkin Sarah bisa lihat sekarang yang ada di kamar di belakang saya. Ada rambutnya panjang putih, Li. Itu dia masalahnya, ya. Para penyihir paling senang menggunakan rambut untuk media menyihir, ya. Banyak yang bilang pada saat rambut seseorang terpotong, ya tanpa sengaja, itu sering digunakan untuk sihir. Ini di belakang saya, ya. Persis di atas Alim. Betul sekali. Ini merasa hadir. Ini pusaran kesekian ya. Ya, ini banyak nih kita di antara Pusaran-pusaran itu ya. Iya. Ini agak aneh di Ali nih, nggak pernah apa ya. Nggak pernah terasa sebelumnya. Ini soalnya pusaran ini energinya masing-masing ini juga beda-beda gitu, dan saya nggak. Ada ilmu-ilmu yang berbeda yang kumpul di sini semuanya. Ilmu ya itu ya. Iya, ini ilmu. Jadi ilmu-ilmu negatif yang kumpul semua di tempat ini. Iya ya. benar. Heeh. Ya. Baik, nama kamu siapa? Caroline. Caroline tadi Ya. sudah mendengar semua penjelasannya ya. Ya. Bahkan mitosnya dulu ada yang mempelajari ilmu sihir dan pada saat meninggal kasihan sekali. Kenapa? Karena tidak bisa dimakomkan. Iya. Tanah tidak mau menerima, lalu mau gimana? Itu yang jadi pertanyaan kan. Jadi dimakomkan, terbang lagi, dimakomkan, pindah lagi, bahkan tanah pun tidak mau menerima. Ini ilmu-ilmu sihir ini adalah ilmu-ilmu yang memang kita harus sikapi ya. Baik, selain itu mungkin Sarah, kalau misalnya Sarah lihat ada 2 kamar yang kita tidak boleh lewati, ya ingat ada garisnya, Oh, iya. 2 kamar, dan ada 1 kamar yang sudah terbukti lah ya. Ini cukup kuat sekali energinya, ya di dan pusaran ini semua berbondong-bondong ke tempat itu. Kamu lihat bisa lihat teman-teman, itu adalah tempat yang kita dapatkan tanpa sengaja di tempat ini. Ini banyak yang bilang tempat menangkap jenglot, ya, menangkap. Dan mitosnya jenglot itu adalah apabila diteteskan darah, maka dia akan hidup lagi. Akan hidup lagi, kecil tapi tidak sekecil yang kamu lihat. Baik, saya akan memberikan sesuatu yang pesanan untuk Anda, jaga baik-baik lilin ini, tidak boleh terdiam suatu tempat terlalu lama. Sampaikan apa yang kamu rasakan. Ya, sampaikan apa yang kamu rasakan, dengar atau apa, gunakan intuisi kamu. Ya, Nanti kalau kamu merasakan pusaran, kamu berjalan ya. Karena nih jangan sampai energinya terjerembab kuat di sebuah banget. pusaran, mungkin maksudnya itu ya. Ini kuat banget. Kayak angin gitu ya. Iya, pindah. Kamu langsung jalan, pindah kamu tempat. jalan aja Ya. gitu ya, Iya. kamu explore ya. Baik, sudah mengerti semua Berarti aku pattern ujian. mau lewatin sini. Iya, sini, Kamu sana explore aja boleh, jalan. sini Jalan boleh. terus, kamu. Ya. Ya. Dan tantangan kamu dalam uji nyali ini, sesekali kamu harus duduk di bangku ini. Ya. Ya, ya, mengerti? Ngerti. Selamat uji nyali.
Hai. Assalamualaikum. Maaf mengganggu. Saya nggak ada niat buat mengganggu. Dan saya Caroline, maaf ya kalau merasa terganggu. Di sini banyak sekali barang-barang bekas. Ada seperti drum gitu. Astaga, keinjek aku. Lalu ada kardus. Ops, sorry. Ya. Maaf ya. Assalamualaikum. Permisi. Ya ampun, sumpah gelap banget ya, heran. Gelap banget. Maaf ya. Maaf banget. Gak ada niat untuk mengganggu. Permisi. Bangunan ini kayaknya udah terlihat tua banget deh. Atap-atap langitnya juga udah gak layak banget. Bau bunganya cukup mencolok. Ya, memang tidak layak lagi sih untuk ditempati. Maaf ya. Maaf banget. Bolehkah saya duduk sebentar di sini? Hanya sebentar. Ups, sorry, maaf. Ya, seperti kursi anak kecil. Maaf ya, nggak ganggu saya. Maafin banget kalau merasa terganggu. Ini sepertinya kamar atau apa gitu. Cukup kuat energinya. Merinding sih. Ya. Ada bunga ini apa diambil tuh gimana ya? Aduh. Melihat ke atap-atap langit cukup seram sih. Ada suara. Maaf, permisi. Ada suara. Maaf banget. Caroline gak ganggu. Maaf ya kalau merasa terganggu, say. Maaf banget. Aduh. Mama papa mohon doanya. Ada suara lagi. Maaf banget. Ada foto keluarga gitu di sini. Atap-atap langitnya cukup serem sih. Emang ya, maaf banget ya kalau Lin ngeganggu kalian. Ike nggak ganggu, say. Maafin Ike. Lempar bunga kali ya, atau gimana ya? Astagfirullahaladzim. Ada suara sih. Maaf ya. Siapapun kamu, maaf banget. Maaf banget. Apa lempar bunga atau gimana ya? Ambil bunga aja kali ya. Gimana sih?
Permisi, numpang lewat ya. Permisi, numpang lewat. Permisi, maaf. Maaf ya, maaf banget. Berikan saya kesempatan sebentar saja untuk melihat-lihat ruangan ini. Atap langitnya cukup sudah rapuh sih. Aduh, Eka deg-degan, nervous. Aduh, maaf ya. Permisi, numpang lewat. Numpang lewat. Gak layak banget ya ini tempat memang. Ada suara sih di samping. Oh, intip, maaf ya. Oh, drum. Tempat menghela nafas dulu. Ada suara sih, tapi ya suara cukup kencang. Di sini ada foto, kayak foto keluarga gitu. Ini udah lama ya. Ada suara seperti kayu. Ya, maaf ya. Just berikan saya kesempatan sebentar saja untuk mengikuti ini, melihat-lihat ruangan. Saya pun nggak ada niat untuk mengganggu kalian. Dan saya pun juga berikan saya waktu sebentar saja. Aduh, sumpah deg-degan banget ini. Aduh ya Allah, serem banget sih. Serem banget, emang serem banget. Maaf banget, maaf, beribu-ribu maaf. Aku pun gak ada niat untuk mengganggu kalian. Assalamualaikum. Maaf ya. Ya, ada suara sih. Oke, suara. Ada suara jangkrik. Ada suara desahan saya yang deg-degan. Nervous. Atap langitnya pun cukup mengerikan. Maafin ya. Maafin banget. Olin gak ada niat buat ngeganggu. Permisi. Ya ampun, sumpah deg-degan banget ini, heran mah. Duh. Bang duduk lagi ya, boleh? Sebentar aja. Ya, merasakan sih pengen duduk di kursi ini seperti apa. Di sini ada lampu model lama gitu. Udah bersarang ya, atau nggak layak banget. Kalaupun ada suara, ya saya cuma bisa memberitahu ada suara. Suaranya ya cukup sangat mengerikan. Hanya ditemani suara-suara jangkrik. Suara-suara jangkrik. Ini tempat pintu yang udah rusak mungkin ya. Cukup kotor sekali di sini. Ya mungkin karena sudah lama tidak ditempati penghuni, jadinya seperti ini deh.
Dan kalaupun kalian merasa terganggu dengan ya baik, serta kita mengalami kerasukan. Memang kita tempatkan mereka di tengah hutan ya, karena lokasi rumah kita ada. Kita harus pisahkan kita harus pisahkan dulu. Bisa dengar di dalam sana, bisa dengar suara saya. Baik. Ada sesuatu yang di samping kamu. Ada masalah dengan sesuatu yang di samping kamu. Kenapa saling menyerang? Siapa? Dia. Ya. Dia Baru. Orang baru di sini. Ya. Sesuatu yang baru di sini. Kamu udah lama di sini. Sudah lama di sini. Baik. Berarti biasanya kalau ada yang baru saling adu ilmu di sini. Tapi peserta itu nggak salah ya. Dengar. Peserta itu tidak salah ya. Yang kamu cari adalah yang masuk ke dalamnya. Jadi kalau mau ribut jangan di sini. Jangan menggunakan media peserta kita. Ya, baik Kang Arif. Ini dua-duanya dari jenis yang berbeda. Dua-duanya siluman. Ya. Baik. Kita harus pisahkan dulu mungkin ya. Insyaallah. Hop. Silakan. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya siapa? Innalillahi. Istighfar. Hop. Kita coba duduk ya. Istighfar terus. Baik, kita coba berkomunikasi dengan salah satu yang tadi kerasukan ya. Kang Arif, saya mohon izin untuk berbicara, boleh? Ya, silakan. Namanya siapa tadi? Mas. Ada binatang ada nih. Kasihan. Apa yang tadi terjadi tiba-tiba kamu kan harusnya berserta uji nyali kita ya? Apa pada saat mata ditutup apa yang kamu rasakan? Berat semua. Punggung berat semua. Kenapa kamu tidak bilang sama kita tadi kalau misalnya kamu mengalami tidak enak? Dari awal. Sebenarnya tidak kan? Harusnya kalau seperti itu ngomong. Bilang ini udah berat saya nggak kuat apa gimana ya? Ya? Tapi kamu ingin melanjutkan uji nyali ya? Hah? Gimana? Enggak. Baik kamu gini aja, kamu tenang dulu ya. Nanti kalau sudah berubah pikiran atau kamu ingin melanjutkan uji nyali nanti kita bilang kita ya. Masih ada kesempatan ya. Ini diantar dulu ke sana, kita coba tanya satu lagi. Coba jangan tangkap, awas gelap. Baik Kang Arif. Ya. Ini boleh kita tanya ya. Silakan. Baik, kita balik dulu badannya, maaf. Bisa berdiri? Ya. Perintah. Oh, ada banyak kelintah di sini ya. Atau sejenisnya ya. Balik badannya masuk. Ya udah dikesan. Namanya siapa tadi? Kang Arif aman? Aman. Namanya siapa? Ami. Pemirsa di rumah, pergelutan di antara makhluk gaib tidak seperti yang terlihat gampang ya. Pada saat mereka attack atau menyerang, itu ada tenaga dalam yang masuk ya. Tenaga dalam yang masuk yang menyonggok ya. Jadi kadang-kadang terasa sesak di bagian dada. Kamu aman ya?
Tadi apa yang kamu rasakan pada saat kok tiba-tiba ada di sini? Tadi bisa berdua berdekatan? Ya ada yang ngejang itu. Emang panas tadinya. Ada yang terdengar apa? Segala macam-macam. Cuma di sini agak Sesak ya, baik. Itu tadi pada saat kamu attack atau perang sama mereka sebenarnya. Ya, ada tenaga dalam yang masuk ke bagian dada. Ingin melanjutkan uji nyali? Tenangin dulu ya, nanti kita ngobrol lebih jauh lagi. Baik, silakan diantar dulu. Kang Arif, kita bisa lanjutkan ya? Insya Allah. Baik, pemirsa di rumah kembali ke lokasi uji nyali, silakan. Dindingnya sih, dinding ini banyak sarang laba-laba juga. Terdapat di belakang juga terdapat satu kamera. Astagfirullahaladzim. Ada suara sih. Maaf, sorry. Ketekongan banget ini mah. Nervous banget sumpah. Gak bisa dibayangin deh kalau saya tinggal di sini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Rapuh banget ya kayu-kayunya. Bener-bener rapuh dan tempat ini cukup buat nervous. Assalamualaikum. Maaf ya. Maaf sekali saya melewati tempat ini lagi. Aduh, apaan tuh? Oh, keinjekan makanan. Aduh, dosa deh. Maaf banget kalaupun ada suara, minta maaf, astagfirullahaladzim. Kaki saya sendiri kesenggol makanan lagi. Dosa deh nginjek makanan. Maaf ya Allah. Maaf ya. Kita sama-sama ciptaan makhluk Tuhan. Jadi kita jangan saling mengganggu. Kalaupun merasa terganggu dengan kehadiran saya mohon maaf banget. Mohon maaf banget. Mohon maaf banget. Ini seperti bangku SD. Saya ingat sekali bangku ini. Seperti saya sekolah dasar dulu. Oh my God. Maaf ya. Assalamualaikum. Maafin Karolin kalau merasa terganggu. Maafin ya, saya bertamu malam ini ke rumah ini. Maaf banget. Nervous sih, deg-degan. Melihat dinding-dinding ini pun udah kayak tidak layak lah. Mungkin lebih bagus kalaupun lebih bagus dicat lagi kali ya, atau kasih wallpaper. Kanjeng Sunan Kalijogo. Ada suara dari atap langit, seperti jejatuhan gitu. Ya. Kalaupun ada suara, saya mohon maaf. Mohon maaf sekali. Atap rumah ini sepertinya terbuat dari seng ya. Aduh. Emang bener-bener uji nyali banget nih malam. Baru kali ini juga pengalaman begini nih. Percaya diri aja deh. Bismillah. Saya punya Allah. Lagian juga kita semua sama ciptaan Allah.
jangkrik itu semakin gede banget ya suaranya, semakin malam. Ada suara apakah itu? Maaf ya. Mohon maaf. Mohon maaf banget. Ya. Emang tidak baik lagi sih. Maaf banget, permisi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara lagi. Nervous sih. Drum ini apa isinya ya? Gak kelihatan, agak gelap. Gelap banget di sini, sumpah. Heran, makanya gelap kulitan. Ada suara, mohon maaf. Aduh, korek apinya menempel di lilin untuk tidak terbakar. Deg-degan, nervous, karena ini pengalaman pribadi yang baru sekali seumur hidup mengikuti seperti ini dan di tengah malam. Biasanya saya jam segini sih udah tidur karena besok harinya kerja. Tapi ini saya ingin tahu ada suara di atap seperti ini karena atapnya ini seperti seng. Seperti seng. Saya sih agak nervous sekali. Gelap banget di atas, nggak pakai itu, maaf ya, maaf banget. Ya. Ya. Jangan kita habis ya. Ya. Kita buka dulu. Boleh. Boleh dengarkan. Ya. Baik, namanya siapa? Namanya Caroline. Caroline. Tadi pada saat kamu berada di sini terjadi interaksi di luar ya. Benar yang tadi mungkin Sarah bilang ada berbagai macam bentrok ya? Bentrok antara beberapa ilmu. Iya. Ini yang jadi pertanyaan, apakah dari tempat ini atau dari luar ya? Iya. Ya nanti kita akan sikapi. Namun apa yang kamu rasakan di sini, silakan. Saya sih merasakan nervous banget. Nervous, gugup ya? Gugup, pastinya. Kamu sempat duduk di bangku itu? Sempat 2 kali saya duduk di bangku ini. Pada saat kamu duduk, apa yang kamu lihat? Ada yang terbuka di sini? Masih nervous banget sih. Nervous ya? Jadi lebih kontrol untuk diri sendiri ya? Iya. Belum bisa masuk ke dalam tempat ini ya? Iya. Baik, lalu apa lagi? Ada sesuatu yang kamu dengar atau apa? Ya, suara-suara. Mungkin dari atap langit sebelah sana. Baik. Pada saat ikut acara ini, siapa yang menyuruh? Saya sendiri. Saya sendiri. Luar biasa. Terima kasih sudah sampai di penghujung acara pada kesempatan kali ini ya. Kamu berhasil dan salam hormat buat keluarga. Ya, terima kasih. Silakan. Permisi. Baik, Sarah, pada saat kita duduk di bangku ini dan mungkin bisa berasa nyaman, mudah-mudahan nanti akan bisa melihat seperti apa yang mungkin tadi Sarah ceritakan ya. Apa aja, terus ada yang keluar dari pintu ini, ada yang duduk di sana, ada aktivitas apa gitu nanti. Jadi sebenarnya ini tempat adalah lintasan ya, Ali ya. Kalau dilihat-lihat, jadi yang ada di sini itu selalu bergantian gitu. Yang saya lihat ini beda lagi sekarang. Dan memang energinya tadi ada berhubungan dengan sesuatu yang dipelajari atau ilmu ya, Ali. Dan ini kok tapi nggak baik gitu. Ya. Sayang sekali ya, berasa baik tapi ternyata salah ya yang digunakan. Kita sudah bersama dengan peserta yang selanjutnya. Ya. Baik, Anda sudah masuk di lokasi Jinyali. Ya, balik badannya. Saya akan buka penutup matanya. Kasih tahu ke kita. Sudah. Balik lagi, namanya siapa? Ahmad. Sedikit Sarah akan menceritakan keberadaan tempat ini, silakan. Ya, aktivitasnya cukup sebenarnya ini tempat lintasan ya. Karena baik-baik ya, sampaikan ini perlintasan ada tempat lewat mereka ya. Jadi makhluk-makhluk ini berlintas dan yang lewat sini tuh juga bukan apa ya, bisa dibilang kekuatannya cukup besar gitu. Dan tadi yang pusaran-pusaran tadi ini masih semakin besar, Ali. Kalau menurut Sarah lebih dari 5 pusaran?
ada 6, 7. 7 pusaran ya di tempat ini. Artinya 7 ilmu yang berbeda di tempat ini berkumpul. Dan bentrok. Bentrok mereka. Dan di tempat ini kamu lihat di sebelah kiri, ini kita dapatkan di tempat ini. Mungkin pemirsa di rumah baru bergabung bersama kita ya. Tempat ini kita dapatkan memang sudah berbentuk seperti ini di rumah ini. Ya, artinya bukan tanpa kesengajaan orang yang dahulu pernah di sini ya menggunakan ini untuk menangkap jenglot. Jenglot itu di bawahnya dikasih darah ya, bisa darah ayam atau darah manusia. Baik, saya akan memberikan satu-satunya penerangan untuk Anda jaga baik-baik lilin ini. Ya. Artinya orang-orang yang berani menangkap atau membuat perangkap jenglot, artinya orang-orang yang memiliki ilmu atau pengetahuan ilmu tentang goib cukup tinggi. Sudah cukup, Sarah? Sudah cukup. Selamat uji nyali. Kamu harus duduk di tempat itu sesaat. Ya. Oke, terus boleh pindah. Enak juga mainan di sini. Duduk. Oke. Kita lihat-lihat dulu. Ada seperti selobong bekasnya ini. Bekas selobong. Coba kita ke sini dulu. Ruangan kosong tapi berantakan. Ada. Oh, saya mendengar sesuatu. Bunyi seperti wanita ini. Suaranya wanita ini. Suara wanita. Lumayan dekat. Berdengar seperti lemparan batu. Coba kita periksa. Wes. Ada suara pintu tertutup. Tadi di sana ada suara batu. Apa batu batan? Bukan di sana tadi. Periksa dulu. Ada suara orang menggesek-gesekan. Ya, ini bergerak pemirsa. Lihat. Bergerak. Bergerak ini pemirsa. Ada suara merah. Ada suara merah lagi. Ada mata sepertinya ini merah ini pemirsa. Mulai mendekat ya. Hawa semakin panas. Ada suara lagi pemirsa. Nah, itu dia. Apa ini? Ada kembang-kembang. Kita lihat ini. Ada bekas apa ini? Berantakan bener.
Wait, suara lagi. Wait. Seperti orang nabur-nabur pasir di sini. Lilin saya semakin kecil pemirsa. Makin kecil. Udah mau habis. Ini ruangan apa pemirsa? Nah, itu ada suara lagi. Wow. Suara lagi. Wow. Nah, dari sini tadi pemirsa suaranya. Wow. Nah, ini lagi ada suaranya lagi. Oke. Nah, mulai banyak ini pemirsa. Sini ada tadi nih pemirsa. Wow. Nah, itu dia pemirsa, coba dengar suara aungan, lumayan dekat. Nah, pemirsa coba dengar sendiri dari sini nih suaranya nih, suara aungan tuh. Saya dengar pemirsa, suara aungan kayak orang. Untung napasnya nggak nyampe sini tuh pemirsa. Nah, masih aja ini di sini pemirsa. Nah, itu dia. Lumayan panjang napasnya. Cocok jadi vokalis. Nah, ada suara burung. Ini nampaknya seperti bangunan apa dia? Bangunan tua yang pasti ini. Yang pasti bangunan tua. Masuk lagi. Masa iya mau makan lagi? Malu-maluin. Ya, nah ini bergerak lagi pemirsa. Coba kalau kamera saya bisa menangkapnya, coba tuh lihat, ini toples ini bergerak sendiri pemirsa. Kalau kamera ini bisa menangkapnya, coba bergerak terus ini pemirsa. Agak merinding juga belakang saya ini pemirsa, merinding. Wah, itu dia. Suaranya keras dari sini. Lilin saya udah semakin kecil. Udah mau mati nampaknya ini. Makin kecil.
Nah, ada suara di atap, pemirsa. Nah, ini bergerak lagi, pemirsa. Bisa lihat bergerak lagi. Ada suara di atap. Nah, wow, ini dia. Suara apa itu, Dek? Burung ini. Mana bisa? Kesini lagi? Apa mau makan minum lagi? Janganlah. Wush. Nah, terdengar suara kayu jatuh ini. Tapi nggak ada bekasnya. Hilang tanpa bekas. Wush. Ada suara dari dalam sana. Nah, dari sini ada lagi. Nah, ini lagi. Bergantian mereka ini, pemirsa. Bergantian terus. Unda-undi ini berarti. Sini suara, sini suara. Yang mana ini, pemirsa? Unda-undi di mana ini? Aneh. Oh, nggak ada apa-apa. Ini biasanya bergerak ini, tapi nggak gerak lagi ini. Ini ada apa ini? Ada suara dari sini tadi. Sebenarnya lapar ini. Mau makan terus tapi nggak enak juga, malu. Masih banyak makanan. Ada kursi goyang. Nah, ada suara lagi. Memang di sini tempatnya ini yang sering aktivitasnya, sering suara-suara, benda jatuh, benda meteor ya nggak mungkin lah, benda meteor. Sampai situ aja benda jatuh boleh. Nah, kira ditinggalin di sini bersuara lagi, pemirsa. Kalau ditinggal pergi, tapi kalau ditungguin gini nggak ada suara. Apa itu? Bete-bete merah itu. Seperti ada sinar ini, pemirsa. Sinar merah. Namanya siapa tadi? Ahmad. Ahmad. Saya buka dulu helm Ahmad. Ahmad, sedikit sesuatu mungkin tadi saya sudah melihat ada di monitor ya. Mungkin kamu ada yang bisa diceritakan sama kita? Ada pendengaran yang kamu dengarkan di tempat ini? Ada suara-suara di sini kayaknya nih. Suara terus sini, ya? Suara apa yang tadi kamu dengarkan? Suara orang kayak mengaung gitu. Suara raungan. Orang meraung, beda sama dengan binatang meraung. Berarti ini orang yang meraung gitu ya? Itu sosoknya seperti itu, suaranya. Suara manusia seperti meraung gitu, melolong seperti itu ya? Iya. Lalu apalagi yang mengganggu kamu di sini? Paling benda-benda jatuh juga, tetap dari sini juga sama. Berarti posisi masih dari sebelah kiri kamu ya? Ini bergerak ini.
ini bergerak cukup keras atau dia terdiam hanya bergerak ke sana ke sini, kanan ke kiri. Baik, luar biasa. Baik, kita tidak bisa menembus ya, termasuk saya tidak bisa melihat. Mungkin apabila ada pemirsa di rumah yang mungkin bisa menyaksikan ya, bergeraknya ini apa sudah tertangkap atau apa gitu. Tapi malam hari ini kita tidak ada niatan untuk menangkap Jenglot sama sekali. Ya, kembali lagi, tidak ada niatan untuk menangkap Jenglot sama sekali. Namun benda itu memang sudah ada di situ pada saat kita datang ke tempat ini. Bergerak, artinya ada sesuatu di dalamnya pastinya dong. Pasti. Iya, pasti ada sesuatu ya. Soalnya kalau ada angin kan nggak mungkin. Nggak mungkin, dan kamu bisa rasakan di tempat ini tidak ada angin sama sekali. Benar. Baik, terima kasih sudah bersama kami Ahmad. Lalu selain dari situ ada sesuatu lagi mungkin? Kamu sempat duduk di bangku itu tadi? Iya. Apa yang kamu rasakan? Sesuatu ada lagi? Kalau duduk di sini dingin tadi pertama itu hawa. Udaranya, karena kamu berada di dalam pusaran udara. Ya, Ahmad ya. Lalu di ruangan ini aman semuanya? Ruangan ini agak kurang kalau ruangan ini. Di sini terus. Di sini yang paling keras ya pada saat kamu uji nyali. Iya. Baik, terima kasih sudah bersama kami ya. Semoga banyak pelajaran yang bisa kamu ambil. Salam hormat buat keluarga. Ya, baik, silakan. Dan kita sudah bersama dengan peserta yang selanjutnya. Langsung silakan. Baik, Anda sudah masuk di lokasi uji nyali. Iya. Ya, maju terus. Luar biasa ya, Anda menggunakan baju hitam-hitam ya. Ya, saya akan buka penutup matanya. Ya, siap. Ya. Boleh balik. Ya, sudah terlihat. Namanya siapa? Ulil Amri. Ulil Amri, kita panggil? Ulil. Ulil. Baik. Ulil, peserta-peserta sebelum kamu ada beberapa yang berhasil. Ya. Ya. Asli orang Lampung? Asli. Asli, bagus sekali. Di sini ada 7 pusaran angin yang berbeda. Ya. Ya, ada perangkap Jenglot di sana yang kita dapatkan di sini. Namun kembali lagi kita tidak niat untuk menangkap Jenglot ya. Namun ada perangkap Jenglot. Bahasanya di situ kalau misalnya ditaruh darah di dalamnya, maka akan menarik Jenglot untuk masuk ke dalamnya. Siap. Dan tadi seluruh peserta melihat ini benda ini bergerak. Ya. Ya. Tanpa ada angin di sini kamu bisa rasakan. Ya. Baik, saya akan memberikan sesuatu yang benar untuk Anda jaga baik-baik lilin ini. Ya, sampaikan apa yang harus kamu sampaikan. Mitosnya di tempat ini ada penyihir yang dulu sempat mempelajari ilmu sihir, namun pada saat meninggalnya kasihan tidak diterima oleh tanah. Ya, kamu nanti boleh terduduk di tempat itu sesaat, habis itu kamu boleh berkeliling lagi. Saran saya, pada saat kamu terduduk rasakan, lalu sampaikan apa yang kamu rasakan di tempat itu. Siap. Sudah mengerti semua peraturan uji nyali? Mengerti. Selamat beruji nyali. Wow. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa. Apa itu? Astagfirullahaladzim. Ya, bergerak. Ya pemirsa, bendanya ini bergerak dan terlihat ada warna merah seperti api, tapi saya nggak tahu itu apa. Yang udah pasti, astagfirullahaladzim. Oke, baiklah pemirsa, ikuti saya. Saya juga nggak tahu, jujur, saya juga baru pertama kali ke ruangan ini dan belum pernah. Mantep baunya. Ya. Baunya mantap dah. Ya. Nah, pemirsa ternyata bergerak lagi. Auranya emang beda, bos. Di sini ada kursi. Pemirsa, di sini ada kursi. Kemudian di sini ada ruangan. Ruangan ini saya juga nggak tahu. Yang udah pasti di sini terlihat ruangannya memang jelas tidak terawat. Oke, baiklah pemirsa, ikuti saya. Oke.
Auranya mulai beda nih. Jujur. Kalau tadi auranya enak, kalau ini jujur dingin tapi pengap. Oke, pemirsa, di sebelah kanan, pojok kanan, nah itu terdengar suara, sekarang sudah hilang. Itu seperti mengetuk-ngetuk pintu atau mengetuk-ngetuk bangunan. Jadi kalau sepertinya sih seperti kayu yang diketuk-ketuk, bukan pintu ya. Nggak mau berhenti bunyinya. Ya Allah. Oke, baiklah pemirsa, kita lihat ini ruangan apa. Ya, ini ruangan, ada ruangan. Di sini ada foto keluarga, tapi saya nggak tahu. Jujur, ini saya tidak tahu ini foto keluarga siapa. Suara cecek pula. Oke. Nah, pemirsa. Ya pemirsa, bisa dilihat di sini. Kenapa setiap saya dekat ke sini wadahnya bergerak? Ya pemirsa, bisa didengar itu di sebelah kanan saya, tepat di sebelah kanan jari saya menunjuk, itu seperti kerikil yang dijatuhkan, seperti kerikil yang menggelinding ke arah tanah. Di depan saya saat ini hawanya udah mulai nggak enak nih di sini. Kita pindah ya pemirsa. Baiklah pemirsa, di depan saya ini ada kursi dan apa itu? Ya, depan saya ini ada kursi. Kursinya ini kalau saya lihat sih kursi zaman dulu. Saya nggak tahu sih usia pastinya. Kita coba, kita dudukin. Tabi pun, tabi, penunggu dunia hijau. Terima kasih masih bersama kami di Masih Dunia Lain, dan saat ini luar biasa peserta kita berusaha untuk menduduki kursi yang tadi kita bilang. Sesungguhnya apabila dia duduk di kursi itu, lalu dia akan bisa melihat sebenarnya apa yang lalu lalang di depannya ya. Dan saat ini bisa kita lihat tempat itu bergoyang lagi ya. Tempat perangkap jenglot itu bergerak lagi. Mungkin nanti kita akan open window lagi. Tempat jenglot itu bergerak lagi tanpa kita sadar ya. Nah ini terlihat sekali. Ya, masih bergerak lagi. Itu benar-benar kita buktikan bahwa tidak ada angin sama sekali di dalam sana. Ya. Dan tidak kita letakkan darah atau apapun ya di dalam situ ya. Namun masih ada sisa-sisa di bawahnya tadi ya. Masih ada sisa-sisa seperti kayak kotoran gitu ya, kayak darah sesuatu yang kering yang sudah menghitam. Baik, kita akan coba sikapi pertanyaan-pertanyaan dari sahabat kita yang sudah mengirimkan. Nanti kita akan jawab, Kang Arif akan menjawab ya. Mudah-mudahan ini adalah merupakan pertanyaan yang mewakili dari sahabat-sahabat yang lainnya. Adalah pertanyaan yang pertama dari Rival _KH, Rifai ya. Kalau ada orang yang meninggal karena jadi tumbal ya, arwah mereka itu masuk surga atau masuk neraka? Baik, silakan Kang Arif. Oh ya, subhanallah. Ini karena jadi tumbal. Artinya kalau si pelaku tumbal atau pelaku yang melakukan ritual-ritual tertentu, terus dia terkena tumbalnya? Bukan, mencari seseorang untuk ditumbalkan. Ya, yang dosa adalah yang melakukannya. Tetapi kalau yang ditumbalkan itu orang yang nggak mengerti apa-apa, orang yang nggak tahu apa-apa, ya insya Allah dia nggak berdosa. Jadi insya Allah dia terkena zolim oleh orang-orang yang melakukan tumbal tadi. Nah, tapi kalau memang orang itu sengaja untuk bertumbal dengan jiwa dirinya, tentu dia masuk neraka. Ya, baik, tadi sudah terjawab sebenarnya ya. Dan
naudzubillah min dzalik ya, banyak yang bilang orang yang terkena tumbal itu yang sudah merasakan uangnya juga katanya gitu ya, atau sudah merasakan. Kalau yang terkena tumbal, ini kan meninggal ditumbalkan. Nah, itu kan lain pertanyaannya ya. Betul. Kalau misalkan dia meninggal karena dia keluarga atau memang apa? Dia seorang pelaku yang bertumbal, ya dia insya Allah dosa besar. Baik, luar biasa. Itu sudah terjawab ya pertanyaan dari sahabat-sahabat kita. Dan kita tahan dulu ya. Ini karena luar biasa, kita masih ingin menyaksikan apakah benar ada jenglot yang masuk ke dalam sana. Jadi kita kembali ke lokasi uji nyali, silakan. Itu ada suara menangis. Nah, dan yang di sebelah, tepat di depan saya, nah cocok udah ada yang ngelempar, ada yang nangis. Ya Allah, kenapa lukisannya ini kayak ngikutin sih? Tolong jangan ganggu saya. Tolong tabik pun, tabik. Saya di sini hanya uji nyali. Saya di sini tidak menantang ataupun takabur mencoba ilmu. Saya di sini hanya ingin beruji nyali. Sekali lagi, mohon maaf. Saya di sini hanya menguji nyali. Jadi tolong untuk Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mohon maaf, tabik pun. Tabik. Punungga dunia wejau. Ekam dijauh pun. Terus terang pun. Ekam dijauh mak menantang. Ekam dijauh agak uji nyali gawah. Tabik pun. Kenapa kok harus ke arah sini? Tabik pun ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'udzu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yasma'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Seperti pemirsa lihat memang ini di hutan ya kita letakkan mereka. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ya baik, tenang dulu ya. Yang di dalam sana bisa mendengar suara saya. Kamu merasuki seorang wanita yang mau beruji nyali, ya. Mungkin kamu di sini jarang sekali ada yang lewat ya. Ada makhluk seperti manusia yang lewat tempat ini. Lalu ya, kenapa kamu tertarik dengan anak ini? Ada yang ingin kamu sampaikan? Ya. Silakan. Untuk apa kalian datang ke sini? Kami kemari ingin beruji nyali ya. Tidak ada niatan untuk melawan atau apa. Ada yang mengganggu mungkin? Ada yang salah dengan kita di sini? Iya, sangat mengganggu. Apa yang membuat mengganggu kalian? Suara kami yang terlalu berisik? Semuanya! Cepat pergi! Ya. Kami akan pergi sesaat lagi. Namun sebelumnya, terima kasih sudah berbicara dengan saya. Saya ingin bertanya satu hal. Di rumah ini dulu mitosnya ada seseorang yang menuntut ilmu. Apa kamu tahu itu? Iya. Nah, baik. Terima kasih. Lalu apa nasibnya? Kabarnya dia menuntut ilmu hitam ya, semacam yang disebut sihir. Lalu akhirnya pada saat meninggalnya dia tidak bisa dikubur. Apa benar hal seperti itu? Iya, dan itu gurunya saya. Cepat pergi. Itu guru kamu. Artinya kamu berguru kepada dia. Berapa banyak dia punya murid di tempat ini? Banyak. Mitosnya
dia mendapatkan ilmu sihir itu dari mimpi, apa benar? Iya. Artinya makhluk-makhluk seperti kalian masuk ke dalam mimpinya. Setelah kalian masuk ke dalam mimpinya membuat tipu muslihat. Habis itu kamu racuni orang ini yang seharusnya orang ini baik. Iya, itulah manusia. Kamu bukan muridnya, tapi kamulah yang menjerumuskan dia. Tidak. Kamu yang menjerumuskan Tidak. dia. Kamu yang masuk Tidak. dalam mimpinya. Kamu yang menjerumuskan Tidak. dia dan masuk ke dalam mimpinya. Tidak. Tidak mungkin seorang makhluk gaib berguru kepada manusia. Jangan bohong. Tidak. Pergi, cepat pergi. Pergi, pergi. Mulai ketahuan. Makanya kamu menyuruh kita pergi dari tempat ini. Saya... masuk ke dalam mimpi seseorang, membantu seseorang yang akhirnya menjadi murtad, jauh dari Sang Pencipta, percaya dengan kalian. Itu adalah tujuan kalian. Orang ini tidak bersalah seharusnya. Bukankah kalian yang menyuruh untuk jauh dari ajaran agama? Kalian seakan-akan memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Benar. Seakan-akan... Pergi. Pergi, jangan ganggu kami, pergi. Lalu ada perangkap jenglot di dalam sana. Kamu juga yang menyuruh untuk... Iya, saya semua. Lalu, akhirnya orang itu jauh dari Sang Pencipta dan tidak diterima oleh tanah. Kamu senang? Itu memang tujuan kami. Lalu apa yang harus kita lakukan pada saat harusnya dia dikubur masuk ke dalam tanah? Apa yang harus kita lakukan? Tonton dia. Berapa banyak? Menyembah Tuhan kamu. Baik, berarti kamu berhasil menyesatkan dia. Senang? Iya. Berhasil? Sangat senang. Saat ini, peserta kita ada di dalam sana. Adakah jenglot yang terperangkap di dalamnya? Iya, ada. Ada berapa jenglot yang terperangkap di dalamnya? Sehingga airnya bergerak-gerak sendiri. Ada 3. Bukankah jenglot seharusnya terpancing dengan menggunakan darah? Iya, dia sangat menyukai darah. Baik, Kang Arif ada di sini. Saya mohon terima kasih ya sudah bersama kami. Pergi. Baik, kita akan pergi, tapi kamu harus pergi dulu dari tubuh ini. Tidak. Kamu harus pergi dulu dari tubuh ini. Harus pergi dari tubuh ini. Harus. Tidak. Anak ini tidak salah. Tidak. Baik, Kang Arif. Ada tipuan tadi yang dia mainkan. Dia bilang dia murid dari yang penyihir ini. Ternyata tidak, dialah yang membuat orang ini menjadi lupa akan Sang Pencipta, masuk ke dalam mimpinya seperti guru besar, terus menyuruh tidak sholat, menyuruh tidak ibadah ya. Samar ya? Samar. Seakan-akan dibuat dikjaya orang ya, namun ditipu. Dalam kesesatan ditipu. Baik ya, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, langsung dipindahkan karena banyak lintah di sini. Silakan. Pemirsa, kita kembali ke lokasi uji nyali. Silakan. Ada yang ngelempar. Ya pemirsa, ada yang ngelempar. Ternyata ada yang melempar seperti di atas, dari atas itu, dari gentengnya sendiri itu ada seperti kerikil jatuh, benda jatuh. Nah, kalau yang di dalam ruangannya sendiri itu seperti ada reruntuhan yang jatuh itu tapi saya nggak tahu. Panas. Kalau tadi dingin, sekarang jujur udah mulai kerasa panas lagi. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Ya, pemirsa,
Ada suara. Ada suara pemirsa. Ada suara seperti kucing ya. Kalau pemirsa pernah lihat kucing yang menggaruk-garukan kukunya, mengasah kuku. Ya, seperti mengasah kuku. Tapi pun, tolong, saya di sini tidak menantang. Saya di sini hanya ingin menguji nyali. Oke? Oke, baiklah. Ternyata udah mulai berkeringat. Oke. Tadi benda ini bergerak. Sepertinya. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Kita kembali ke belakang dulu sini sebentar. Ya. Boleh bergeser dulu. Saya buka dulu. Ya, boleh. Ulil namanya ya? Iya. Ulil, boleh kemari Ulil? Di tengah sana. Ya. Baik, Ulil Amri namanya tadi. Iya. Bagus sekali namanya. Terdiam lagi ya. Iya. Ya. Tadi jelas sekali goyang ya. Goyang. Ya. Ya, jelas sekali itu goyang. Dan beda antara dia bergerak yang dibuat dengan tidak itu. Yang udah pasti di sini begitu saya masuk itu udaranya panas tapi lama-kelamaan dingin. Kemudian ada benda di atas sana. Ya. Ada benda seperti kerikil atau nyiram pasir. Kemudian di pojokan sana juga ada kayak kucing. Jadi seperti kucing yang mencakar-cakar. Oke, suara kayu. cakaran-cakaran Ya. gitu. Oh, oke. Iya, tapi saya nggak tahu alhamdulillah wujudnya. Nggak sempat melihat wujud ya berarti ya. Sebelum kamu meninggalkan tempat ini, pada saat kamu terduduk di sana, apa yang kamu rasakan? Beda aja sih auranya. Antara duduk di kursi biasa dengan duduk di kursi yang seperti ini, auranya beda. Dan ya yang udah jelas di hati itu beda. Baik, terima kasih ya. Memang kadang-kadang untuk hal yang gaib tidak bisa diceritakan secara gamblang. Iya. Ya, pada saat orang menceritakan hal yang gaib dengan gamblang malah kita bertanda tanya. Iya. Ya, terima kasih sudah bersama kami dan kamu berhasil sampai di titik yang sudah kita tentukan. Terima Kamu berhasil kasih. ya. Salam hormat buat keluarga, silakan. Baik, pemirsa di rumah, ini luar biasa ya. Memang hal gaib tidak bisa diceritakan secara gamblang. Pada saat orang terbata-bata, pada saat orang bingung, pada saat nggak ngerti apa namanya gitu ya. Artinya dia benar merasakan hal seperti itu. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikutnya. Tetap bersama kami di Masih Dunia Lain. Baik pemirsa, yang baru saja pemirsa lihat tadi adalah merupakan mitosnya perangkap jenglot. Dan kita akan buka dulu penutup mata peserta ini. Setelah itu kita akan terangkan ya, Sarah ya. Saya buka dulu. Maaf. Pandangnya kasih tahu ke kita. Sudah terlihat cara pandangnya? Ya. Balik, namanya siapa? Isma. Isma. Baik, Sarah, tadi peserta sebelum Isma ini ada peserta kita yang akan ikut uji nyali ya, calon uji nyali, mengalami kerasukan dan mendapatkan informasi yang cukup akurat sebenarnya. Tadi dia bilang dia berguru, sebenarnya enggak, dialah yang menjerumuskan penyihir dulu, mungkin belajar sihir di tempat ini ya. Dan dia bilang di dalam situ sudah ada 3 jenglot yang masuk ya. Ini luar biasa. Mungkin Sarah ada penglihatan lain? Jadi memang benar kayak yang tadi saya rasakan adalah pusaran ini sama seperti ada apa ya, orang belajar sesuatu ya, tapi kok kayak sesat gitu loh Ali. Jadi mereka kayak mungkin menggunakannya maksudnya untuk biar kebal atau apa, tapi digunakan dengan dalam hal yang salah gitu. Gimana sih? Tidak pada tempatnya gitu loh. Mungkin kalau misalnya pejuang-pejuang kita dulu anti peluru segala macam untuk melawan penjajah. Nah, tapi namun ini kok saat ini
kayak buat adu apa ya? Adu ilmu untuk kejahatan mungkin seperti itu. Buat berbuat jahat gitu. Baik, saya akan memberikan satu keterangan untuk Anda. Jaga baik-baik lilin ini, kamu tidak boleh melewati garis yang sudah kami sediakan. Tantangan ujikan nyali kamu, sampaikan apa yang kamu rasakan, dan sesaat kamu boleh duduk di bangku itu. Hal bila kamu sudah nyaman, boleh berdiri lagi, lalu boleh duduk lagi kembali di bangku itu. Sampaikan apa yang kamu rasakan. Sudah mengerti semua peraturan uji nyali? Mengerti. Selamat beruji nyali. Bismillahirrahmanirrahim. Misi. Numpang jaga lilin. Numpang keliling-keliling. Di sini dingin. Ada suara kresek. Kayak suara orang gusur. Di sini baunya nggak enak. Ada suara seperti papan diinjak. Ada sepatu tua di ujung situ. Ada yang jalan lagi. Sepertinya ada di atas. Ada yang jalan-jalan. Ruangannya nggak enak. Sekali masuk, apa itu? Dengkulnya langsung menggigil. Di sini ada gentong, ada bekas baju, celana lepis bekas, dan aku nggak tahu ini bekas apa. Ada kantong asoy besar seperti kantong dari sana seperti ada orang ketok-ketok.
ada banyak lukisan foto-foto tua. Siapa itu? Seperti ada orang jalan-jalan. Ada suara orang ngegiling. Numbuk di batu gilingan. Ada kuntilanak dari jendela. Nggak tahu ini meja apa, tapi bukan meja, ini peti. Peti tua. Apa itu? Kuntilanak lagi dari jendela situ. Tadi bayangannya putih, tapi kayak bukan kuntilanak. Terus dia berdeham-deham. Fotonya jatuh. Ada suara dari sana. Di situ jadi lebih gelap dari sebelumnya. Permisi, saya mau ngediriin lukisannya lagi, fotonya lagi. Permisi. 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 Permisi.
Di dalam peti ada peti lagi. Kuntilanak apa-apa itu ya? Kita buka. Maaf. Ada suara kucing. Aku numpang lihat. Gak ada isinya. Apa itu? Bayangan putih. Kayak monyet. Apa itu? Di sini ada kursi goyang, tapi nggak tahu kenapa bisa ada kursi goyang ini di rumah tua. Ternyata di sini ada 2 sepatu tua. Dan sepatunya sudah tua dan kusam. Ada dentuman dari situ. Nggak tahu apa. Ini masuk ke dalam kamar ini lagi. Kamar tua. Yang anehnya di dalam kamar ini ada gentong. Dan ada sesajen. Sesajen ini bunganya baru. Sepertinya tempat ini sering dijadikan ritual, tempat ritual. Ada suara batu-batu gilingan. Di sini ada uang 5.000. Udah kusam. Apa itu? Kelek. Mukanya jelek.
Kenapa foto ini dijatuhin terus? Foto ini 3 orang. Ganggu tadi juga 3 wajah. Wangi bunganya sekarang lebih menyeruak. Lebih harum dari sebelumnya. Dari arah situ ada suara air. Tapi di sini nggak ada air. Aku nggak lihat kamar mandi di sini. Aku numpang duduk ya. Sebentar buat istirahat. Suara apa itu? Ada cahaya merah terbang-terbang. Dia mendekat. Ada suara orang berdeham. Rasanya kayak dikepung.
Ada cahaya tadi di atas itu. Kayak ada suara. Ada kayak suara orang kena cekek dari semua penjuru. Suaranya kayak ditimpuk-timpuk. Ya, suruh dinyalakan ya. Beratus sekali. Coba kamu menengok agak tengah ke atas. Maaf ya. Agak keras. Tarik nafas dulu, tenang. Kamu tarik nafas dulu aja sebentar ya. Kita kasih tenang. Tadi mendengar apa aja sih? Suara kakek-kakek. Kayak batuk pertama di situ. Terus dia kayak berdam-dam di sini. Terus ada 3 orang. 3 orang? Iya, dia selalu ngejatuhin foto yang ada di situ. Benar, 3 jenglot yang tertangkap di sini tadi katanya. Dan ini 3 orang yang kamu dapatkan ya? Iya. Baik, lanjutkan. 3 jenis. Jadi dia tadi di sini pertama sekali dia muncul. Terus dia nunjukin diri lagi di situ 1 kali, berapa kali di situ dijatuhin terus foto itu, seakan-akan dia mau nunjukin kalau foto itu ada hubungannya dengan mereka bertiga. Dan di situ tadi mereka sekali muncul sekali 2. Dan aku ngeliat mukanya beda-beda dari yang di situ, di sini sama di sini. Baik, peserta tadi sempat kita berinteraksi sebenarnya. Dia bilang ada 3 jenglot yang tertangkap, ya. Dan ini connecting berhubungan dengan 3 hal yang kamu perhatikan tadi. Oh, melihat 3 ya di sini ya, sosoknya 3. Persis ya, Lia? Saya minta kamu pejamin matanya. Pejamin matanya. Masih terlihatkah bentuk-bentuk itu? Masih. Masih. Ya berarti nanti kita akan rapikan kamu di ruangan ya. Di ruangan apa? Di ruangan ujinya evakuasi. Ya. Kita akan rapikan dulu ya. Karena takutnya jadi terbawa sampai rumah. Baik, terima kasih sudah bersama kami. Walau bagaimanapun juga kamu berhasil dalam ujinya nih. Ya, luar biasa. Berani ya. Ya, salam hormat buat keluarga. Ya, bisa berdiri nggak? Silakan. Bisa dibantu. Baik, Kang Arif, mohon maaf. Sedikit demi sedikit mulai tersusun rapih ya, Kang Arif sekarang. Apa yang terjadi di tempat ini. Dan jangan lewatkan kesimpulan kita, karena ini menurut aku sangat luar biasa pelajaran yang kita dapatkan. Kalau Sarah melihat 7 pusaran angin adalah ilmu yang baik sebenarnya dalam zaman dulu ya. Ilmu yang baik. Ini kenapa? Apa yang terjadi mungkin? Ya mungkin ya salah ini aja ya, salah misalnya mencari guru yang salah gitu, atau gampang percaya mungkin datangnya sosoknya mungkin jin atau apa, jadi udah salah jalan gitu. Jadi ada baiknya ya kalau mau belajar sesuatu ya dengan orang yang benar-benar paham gitu, dan hilangkan keakuan, ya berbuat baik aja, jangan apa ya, berniat jahat atau punya maksud tertentu gitu. Pada saat ingin berguru, berguru yang baik gitu ya. Jangan berguru dengan jin atau mungkin makhluk lain ya. Kalau berguru dengan manusia pun kita harus pakai hati, kita tahu nih yang baik yang mana yang mana. Baik, terima kasih. Kang Arif sedikit. Pasti semua juga sudah ingin bertanya, gimana caranya kita menghindari terkena sihir? Ya tentu yang pertama dengan doa, ya. Selalu berdoa ketika di pergantian pagi dan malam atau pagi dan petang, ya. Karena Rasulullah juga pernah kena penyakit ini ya. Maka Rasulullah diruqyah oleh malaikat Jibril dengan doanya Bismillahirrahmanirrahim min kulli shay'in yuzika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yasfika Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kalau kita ingin terhindar dari penyakit sihir tadi, sering membacakan ta'awudz, basmalah dan syahadat, lalu membacakan
juga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Fatihah. Oh, itu sebenarnya pendek-pendek dan gak bisa dihafal ya? Apalagi kalau di surat Al-Falaq jelas sekali di situ kita berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, ya kan? Lalu juga dari kejahatan malam yang apabila gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan sihirnya, buhul-buhulnya, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki. Baik, ya, itu artinya tinggal keyakinan kita pada saat membacanya ya. Iya, baik, terima kasih Kang Arif, terima kasih Sarah. Dan saatnya kita untuk undur diri ya. Saksikan esok, kita masih akan hadir untuk pemirsa di rumah di jam 12 tepat ya, malam hari. Terima kasih Lampung atas kerjasama. Terima kasih Lampung ya. Salam hormat buat semuanya. Majelis Zikir yang telah mendoakan kita juga. Iya, betul sekali untuk malam hari ini. Mustafa yang ada di Lampung. Lampung ini ya. Itu luar biasa banyak doa dari sahabat-sahabat kita ya. Di seluruh Indonesia. Ya, selamat malam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.